lagi di jalan dan sorry kalau ini agak noise karena aku hujan di sini posisinya dan aku lagi bantu ODGJ di daerah Bogor. Nah, aku dapat informasi dari salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta Timur terkait Adek Dani. Adek Dani itu adalah anak yang kita bawa dikarenakan ini diduga ada atau depresi yang dialami sama si ini guys. Karena aku melihat ini kok depresi berat banget, makanya pada saat kemarin aku memutuskan untuk nggak taruh di yayasan tapi ke rumah sakit guys. Nah, ternyata dari rumah sakit 1 hari setelah Dani melakukan perawatan, ada informasi dari rumah sakit terkait Adek Dani ini, katanya ada benda yang dilakukan ke badannya. Gitu ya. Adek Dani mendapatkan perlakuan dari seseorang guys. Jadi makanya pihak dari rumah sakit menginformasikan mau menghubungi keluarganya, sedangkan pelaku utama adalah keluarganya guys. Kita di sini kan cuma yayasan ya. Pada saat kita ambil kita langsung masukin ke rumah sakit ya, harus digaris besar ini. Kita nggak tahu apa-apa, kita cuma relawan yang bawa ke rumah sakit. Setidaknya harusnya rumah sakit percaya sama kita gitu guys. Tapi nggak apa-apa, mungkin rumah sakit mikirnya kalau ada apa-apa sama Dani dikarenakan yayasan kita, ya mungkin itu pemikiran dasar manusia ya, yaitu aku nggak ada masalah sih. Tapi yang jelas aku garis besari, kita dari yayasan mengambil Dani dan kita langsung membawa ke rumah sakit langsung guys ya, untuk melakukan perawatan. Tapi ternyata sebelumnya Dani sudah ada tindak di daerah badannya dia guys. Jadi badannya udah lebih. Nah, kita kan nggak tahu ya, karena kita dari awal diinformasiin dia ini sering jatuh, badannya lemes, ada ayan, kejang-kejang, nggak bisa diem kemana-mana gitu. Terus penyakitnya juga setiap malam kumat, terus kalau kita nggak jagain dia jatuh gitu. Kita nggak mikir, kita nggak expect kalau misalnya badannya itu penuh dengan guys. Ya kita nggak ngecek ya, kita buka itu kita nggak ngecek sama sekali, tapi ternyata dia ini mendapatkan dari nya sendiri guys. Ini diduga bapak kandungnya sendiri. Kemarin aku telepon Komnas Perlindungan Anak, yaitu sekjennya Mbak Nia, terkait ini semua. Alhamdulillah Komnas gercep untuk menghubungi di daerah sana. Nah, akhirnya bapaknya ini dilakukan pemeriksaan. Nah, bapaknya itu bilang, bentar ya, aku baca guys. Nah, jadi aku diinformasiin bapaknya sudah dimintai keterangan. Bapaknya menerangkan pernah atau tetapi tidak menimbulkan dari Cirebon, katanya gitu. Nah, makanya sedangkan itu kan sudah jelas ya, sudah banyak sekali gitu. Jadi makanya kita bilang itu bukan jatuh ya, ini statement dari rumah sakit, tetapi itu benda yang melayang di bawahnya guys. Nah, terus pernyataannya juga dikuatkan oleh tetangga sekitar yang melihat kejadian tersebut. Iya, kadang anaknya suka jatuh gitu, kadang. Terus kadang suka dibully sama bapaknya yang tetangga sering lihat gitu. Makanya ini coba kita mau koordinasi sama PPA dan Dinas Sosial untuk meneruskan ini semua. Dan semoga bismillah ya, pada saat keluar Dani ini bisa bicara dan bisa diajak komunikasi gitu, kooperatif gitu ya. Jadi ditanya nyambung, semoga sekali lagi. Karena pada saat kita jemput itu dia traumanya berat banget, nggak mau ngomong gitu. Oke guys, maaf ya, ini sebelah kiri kita ada ODGJ, kita mau bawa ke rumah sakit, makanya tadi saya jelaskan saya lagi di jalan. Makanya ini kita harus koordinasi sama
ini ya, beberapa instansi mulai dari Dinas Sosial, PPA, dan juga Komnas Perlindungan Anak nih langkahnya seperti apa. Karena bapaknya tidak mengakui, sedangkan alhamdulillah ya, ibunya tadi udah mau terbuka walaupun pernyataannya berbeda dengan awal kita ambil anaknya. Gitu, beda banget, beda. Ibunya bilang jatuh gitu. Terus makanya ibunya ternyata 1 hari, nggak nyampe 1 hari ya, dia langsung pergi ke Jawa katanya. Ternyata ibunya sering mendapatkan juga jadi bapaknya, guys. Ibunya ini ex TKW dari luar, guys, dari Saudi. Dia baru banget pulang belum lama. Nah, jadi yang mungkin update kondisi anaknya ya bapaknya gitu. Makanya coba nanti kita koordinasi dulu ya, guys, sebentar. Nanti kita telepon ibunya. Gimana, Bu? Ya, mau nanya. Ini udah dibawa suami saya gitu? Enggak, saya nanya suami ibu udah ya katanya ya? Ya, kurang tahu Bu, soalnya saya nggak di rumah. Oh, suami ibu nggak telepon, nggak ngabarin? Iya. Oh, Bu, boleh diangkat nggak, Bu, video call saya, Bu? Oh ya, boleh sebentar. Ini saya mau tanya yang terkait tadi kita udah voice note ya, Bu ya. Ini kan anak ibu ada luka di bagian gitu. Terus itu bukan jatuh, Bu, dari pihak rumah sakit, tapi pelan benda Di bagian mana ya, Bu? di bagian Bu. Terus yang juga bagian ada itu disekat katanya. Astagfirullahaladzim. Bu, maaf, setahu saya yang di belakang itu, yang di punggung itu kemarin dia kena pecahan, dia sendiri yang yang mecahin gitu. Oh, tapi kok Dani bilang Iya. disekat ya, Bu, sama bapaknya ya? Oh ya Allah, waktu dia itu emang ya, waktu kemungkinan waktu dia mau ke kamar mandi, ada tetangga saya yang lihat si Dani dimandiin terus sama bapaknya. Emang ada yang lihat itu. Bu, ada rekaman video juga soalnya, Bu, nggak bisa dibohongin gitu. Iya. Makanya kita mencocokkan data-data aslinya. Ibu nggak boleh nutupin ya, Bu, gitu. Kalau emang sekiranya suami ibu yang melakukan itu, ya ibu harus bilang apa adanya, jangan ditutup-tutupin. Iya, emang Karena waktu yang kemarin waktu dia mau mandi itu emang sama bapaknya. Terus ada tetangga yang lihat waktu saya lagi nyiapin baju untuk si Dani itu di kamar mandi, terus dimarahin gitu. Ya. Terus tetangganya itu yang bilang ke saya. Ya, berarti benar ya, Bu. Iya, di sama tetangganya yang depan itu bilang, iya terus dimarahin. Disekat sama Terus ada bapaknya anak ya, Bu. Disekat sama bapaknya ya. Iya, betul. Waktu ibu mau datang, saya lagi nyiapin barang yang lain untuk keperluan si Dani gitu. Terus dia saya suruh mandiin dianya ke kamar mandi. Emang tetangganya tuh ngeliat, terus dia lapor ke saya. Oke, nah terus itu badannya ada yang di kayu ya, Bu? Enggak. Kalau di kayu emang ya ada yang pernah dia mau kayu. Dia pokoknya nggak bisa diampuni lah, Bu Novi. Sering gitu. Iya, enggak. Pertanyaan saya, badannya Dani kan ada tuh yang ada. Nah, itu di kayu sama bapaknya ya? Iya itu. Waktu saya pernah lihat emang iya di sama dia. Oke. Berarti Ada tetangga yang bilang gitu waktu saya di Saudi. Bukan, ini luka baru kok, Bu, luka baru. Luka baru berarti yang kayaknya yang kemarin itu waktu di kamar mandi, kemudian kan dia kena kayu gitu. Saya juga ngeliat waktu saya lagi nyiapin barang untuk si Dani, tetangga masuk ke dalam. Waktu masuk ke kamar mandi itu, dia lah yang melihat gitu. Kemungkinan bisa juga itu terjadi, Bu Novi. Jangan pakai kemungkinan, Bu, benar terjadi atau enggak, karena Dani sendiri yang ngomong dia pakai kayu sama bapak. Iya, emang dia
kayu sama bapaknya gitu. Oke, Waktu saya pernah lihat juga. oke, berarti benar ya Bu? Iya. Oke. Pokoknya sering lah gitu si Dani selama di itu sering ada banyak tetangga yang bilang ke saya gitu. Waktu itu saya pernah lihat sendiri di depan rumah itu. Waktu dia lagi main aspal, tiba-tiba aspal itu dibongkarin sama si Dani, terus diambil sama bapaknya, terus gitu. Terus ada yang lihat jangan itu si Dani masuk ke dalam terus itu emang saya lihat sendiri. Oke, berarti benar ya Bu yang melakukan tindakan yang belum itu semua tindakan dari bapaknya ya Bu? Ya, kalau saya sering merantau jadi saya tidak tahu, cuma saya sering lihat emang seperti itu. Dengan keadaan saya sendiri pun sama. Nah terus berarti Dani ini kemarin itu bukan karena jatuh ya Bu? Berarti nggak benar ya Bu yang jatuh itu ya? Bukan. Karena dia sering pergi, kemungkinan karena dia tidak kuat menahan kekerasan bapaknya atas perilaku dia. Jadi itulah anak sering pergi karena dia rasa takut. Oke, berarti Ibu ralat omongan yang kemarin ya. Karena kan di video kemarin Ibu bilang anaknya ini terus suka, tapi dokter kan bilang ini bukan karena jatuh, tapi ini karena luka itu diakibatkan Bu. Benar, bisa kayu, bisa apa aja gitu. Iya, kemarin waktu saya baru pulang dari Saudi itu, saya melihat si Dani kumat terus jatuh. Tapi kadang saya keluar karena cari uang, cari makanan, dia dengan bapaknya. Itulah kemudian bilang kenapa saya di sama bapak gitu. Terus itu sering terjadi Bu Novel, terjadi itulah. Oke. Soalnya bapaknya sudah dipanggil sama pihak kepolisian, dimintain keterangan. Bapaknya bilang kalau misalnya cuman doang sama apa gitu ya, tapi tidak mengakibatkan. Sedangkan kita kan ini foto-fotonya kan ada di kita semua, dan dokter pun nggak mungkin bohong Bu, dari rumah sakit gitu nggak akan mungkin bisa manipulasi kan, itu semua real itu yang terjadi. Kita Bu kalau nangin anak di bawah umur, kalau emang nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa Bu gitu. Kan kalau emang pihak dari rumah sakit nginfoin kayak ini habis jatuh ya kan kelihatan Bu, toh sama yang di itu beda loh Bu. Gitu. Nah sedangkan Dani sekujur ya, itu penuh dengan luka atau Bu yang diakibatkan itu karena itu si Dani itu memang sering terjadi terhadap bapaknya. Itu yang pernah saya lihat Bu Novi dari dulu sampai sekarang. Maka itu saya persilakan ibu bawa ke rumah sakit untuk diurus gitu, karena itulah yang kadang saya terus terang saya tinggalin kerja. Kalau saya nggak kerja siapa lagi saya untuk cari nafkah Bu. Oke, Ibu kemarin kenapa nutup-nutupin ceritanya? Saya kemarin tuh karena belum siap untuk bicara gitu ya. Jadi sekarang saya jujur aja. Jadi karena saya benar-benar nggak tahu, setiap saya ke rumah saya jarang di rumah, bukan saya pergi merantau, kadang di Malaysia gitu. Jadi kejadian yang terjadi yang bilang itu tetangga semua pada ngomong gitu saya pulang gitu. Dan saya lihat sendiri waktu baru pulang emang si Dani diangkat sama bapaknya sama dia, sampai tetangga bilang jangan benar-benar itu menyakitkan buat saya juga Bu. Oke, berarti adanya pak kandungnya ya Bu ya? Oh, betul itu dia saya takutkan. Yang sekarang anak saya yang kecil itu saya takut juga, itu yang anak cewek saya pikir mau dibawa saya untuk aman gitu, tapi sama sekali dia nggak mau Bu Novi. Oke
ya udah Bu. Berarti nanti kita ini izin ya Bu, akan kita sampaikan ke pihak kepolisian ya Bu ya. Baik. Ya. Ya. Gimana? Tapi mohon maaf, anak saya yang kecil gimana ya Bu? Ya nanti gampang Bu, kita urus ya Bu. Kita nanti telepon PPA sama dinas sosial Bu. Ya, tapi Ibu harus bicara jujur Bu. Abis ini nggak boleh bohong lagi Bu. Iya. Ya, apa adanya Ya, aja, itu. Bu. Kalau emang terjadi seperti itu, kan anak di bawah umur kan dilindungi oleh negara dan pemerintah Bu. Jadi nggak boleh Bu di anaknya nggak boleh. Ya, Iya. apalagi Kadang- hasil medis dari Iya. rumah sakit ini nggak bisa dibohongin. Kalau hasilnya seperti itu, ya nggak bisa Bu, gitu ya. Karena ini kan yang tadi saya bilang, ini foto videonya ada semua di saya Bu, rekaman-rekamannya, gitu. Iya. Mungkin bisa hilang, tapi nanti akan ada visum Bu, visum dari rumah sakit ya Bu ya, karena biar dicek sama dokter bener atau apa ini itu gitu ya. Iya. Jadi Itu memang saya sering lihat terjadi terhadap bapaknya, bukan cuma si Dani aja, kadang saya pun sama. Saya dengan si Dani itu berdua sama, maka itu saya sengaja menghindar karena saya takut terjadi sesuatu lagi tuh Bu Novi. Saya mau melaporkan, tapi terkadang saya takut gitu, itu yang tadi. Sekarang saya terus terang aja. berarti ini kita lanjutin ya Bu laporannya ya Bu ya ke Komnas Perlindungan Ya. Anak ya. Betul. Iya oke. Berarti Ya. Ibu sekali lagi saya minta tolong kerjasamanya ketika Ibu ditanya nanti pada saat pemanggilan Ibu tidak boleh berbohong ya. Karena tetangga-tetangga sekitar juga ada rekamannya pada saat pada saat dipakai itu kan ada tetangga kanan kiri yang melihat Bu gitu, ada rekamannya juga gitu. Pada saat Dani minta tolong, minta ampun gitu ya, itu kan ada semua rekamannya. Jadi sekali lagi Bu, jangan menutupi kesalahan, sedangkan ini sudah proses pelaporan gitu. Iya betul. Ya saya siap. Oke Bu, nanti saya koordinasi lagi sebentar ya Bu sama Komnas Perlindungan Anak dulu. Ya baik. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Nah, oke guys, tadi kita habis teleponan sama ibunya. Jujur, ini plot twist banget. Aku kaget banget karena tidak sesuai dengan pernyataan yang di awal. Tapi yang jelas sih, kita harus melanjutkan ini semua. Dan aku mau telepon Komnas Perlindungan Anak ya terkait ini biar segera diproses ke Polsek Cirebon guys. Ini sekali lagi harus ditindaklanjuti. Jelas itu tidak boleh, atau apapun bentuknya itu nggak boleh ya guys. Entah mungkin masih mending mungkin kalau kita tegur atau kita mungkin omelin pada bekas itu masih nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya anaknya udah terlalu nakal banget, tapi kalau udah yang pakai terus manusiawi nggak sih gitu, apalagi ini anak kandung loh gitu ya. Makanya oke, kita koordinasi dulu deh, nanti kita follow up kembali seperti apa ya. Bismillah untuk kalian, doain semoga Ade Dani mendapatkan keadilan dan mendapatkan haknya untuk hidup bahagia selayaknya anak seumurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.